Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membahas presentasi yang berjudul pengukuran dan skala pengukuran. Di sini beranggotakan saya sendiri Pradipta Fajar Nurdiansyah dengan NPM 20.01.01.0155. Yang kedua, Dian Ayu Lestari NPM 24.01.01.0088. Yang ketiga, Muhammad Fatlah A NPM 24.01.01.0094. Yang keempat, Fazli Herfandi dengan NPM 24.01.01.01.05. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau simbol pada suatu objek, variabel, atau fenomena berdasarkan aturan tertentu sehingga dapat dianalisis secara ilmiah. Artinya sesuatu yang awalnya bersifat kualitatif, misalnya kepuasan, motivasi, sikap, diubah menjadi bentuk kuantitatif atau angka agar bisa dihitung dan dibandingkan. Untuk yang kedua adalah pengertian dari skala pengukuran. Skala pengukuran adalah aturan atau pedoman yang digunakan untuk memberikan angka pada hasil pengukuran, sehingga data memiliki makna tertentu. Skala ini menentukan jenis data dan cara analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran ada tiga skala. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala paling sederhana yang digunakan hanya untuk mengelompokkan data dengan ciri-ciri tidak ada urutan atau tingkatan dan berfungsi sebagai label atau kategori dengan contoh jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan warna. Untuk skala yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang menunjukkan urutan atau peringkat dengan ciri ada tingkatan tapi jarak antar tingkat tidak pasti, dengan fungsi mengetahui mana yang lebih tinggi atau rendah. Untuk contohnya adalah tingkat kepuasan sangat puas atau tidak puas. Untuk yang ketiga ada skala rasio. Skala rasio adalah skala paling lengkap atau memiliki not mutlak dengan ciri bisa semua operasi matematika seperti perkalian, pembagian, tambah-tambahan, dan pengurangan dengan fungsi analisis paling akurat. Untuk contohnya ada berat badan dan tinggi badan. Untuk teknik pengembangan instrumen ada tiga teknik, yaitu yang pertama untuk teknik akan dijelaskan oleh teman saya.
Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Aujansa, NPM 0094. Di sini ada teknik pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada teknik tes. Digunakan untuk menguji valid- validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada tes tertulis, soal itu dalam bentuk soal dalam tertulis seperti pilihan ganda atau esai. Yang kedua ada tes lisan, itu tes tanya tanya jawab secara lisan. Yang ketiga ada tes kinerja, penguji melalui praktek atau seragaman langsung. Yang kedua ada poten, teknik non teks. Teknik ini digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan teks seperti sikap, minat, kepribadian, dan perilaku. Yang pertama ada observasi, itu mengamatkan langsung terhadap subjek. Yang kedua ada skala sikap, instrumen untuk mengukur kecenderungan perasaan. Yang ketiga ada daftar periksa, daftar poin untuk mencatat ada atau tidak suatu perilaku yang kondisi. Tiga teknik lainnya, analisis dokumen, menjual proyek. Penelitian proyek yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kedua ada karya seni, proyek yang dilakukan untuk menghasilkan karya seni. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada teknik instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jika tanpa instrumen, peneliti akan kesulitan mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang digunakan biasanya sudah terstruktur dan jelas, seperti tes, angket atau kuesioner, serta wawancara terstruktur. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, atau disebut human instrument. Artinya, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, bertanya, dan memahami kondisi yang diteliti. Selain itu, instrumen penelitian harus memiliki dua syarat penting, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur apa yang ingin diteliti. Sedangkan reliable berarti 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 hasil yang diperoleh konsisten jika instrumen digunakan berulang kali. Next. Baik, selanjutnya ada teknik pengembangan. Yang pertama, prosedur penyusunan instrumen. Teknik pengembangan instrumen dilakukan secara deduktif untuk memastikan akurasi pengukuran, yaitu ada empat. Yang pertama, spesifikasi variabel, yaitu langkah awal adalah menetapkan variabel penelitian secara definitif berdasarkan landasan teori yang relevan. Yang kedua, operasionalisasi variabel, yaitu variabel tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator yang lebih konkret dan dapat diamati.
Yang ketiga, pembuatan kisi-kisi atau matriks, yaitu indikator dijabarkan menjadi butir-butir instrumen atau pertanyaan atau pernyataan. Yang terakhir, penyusunan butir, yaitu menuliskan butir-butir instrumen dalam bentuk skala atau seperti skala Likert, Goodman, atau semantik agar dapat menghasilkan data kuantitatif. Yang kedua ada skala pengukuran sebagai alat konversi, yaitu teknik pengembangan melibatkan pemilihan skala yang tepat untuk mengubah fenomenal sosial menjadi angka. Yaitu ada dua. Yang pertama, fungsi skala, menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur sehingga menghasilkan data yang presisi. Yang kedua, jenis skala. Bab ini merinci berbagai macam skala pengukuran yang dapat digunakan peneliti sesuai dengan karakteristik data yang ingin digali. Yang ketiga ada validitas dan reliabilitas atau uji kualitas, yaitu setelah instrumen disusun, teknik pengembangan wajib mencakup pengujian kualitas sebelum pengambilan data lapangan. Yaitu ada tiga. Yang pertama, pengujian validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau ketepatan. Yang kedua, pengujian reliabilitas, yaitu dilakukan untuk melihat sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali pada objek yang sama. Yang ketiga, analisis butir, yaitu melalui pengujian ini, peneliti dapat memutuskan apakah suatu butir instrumen harus digunakan, direvisi, atau dibuang. Yang terakhir ada aplikasi praktis. Aplikasi praktis memberikan contoh nyata pengembangan instrumen berdasarkan judul penelitian tertentu. Hal ini bertujuan agar peneliti memiliki panduan konkret dalam menyinkronkan antara judul penelitian, teori yang digunakan, instrumen yang dikembangkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.